Semuanya, perkenalkan nama saya Budi Setiawan. Pada tutorial HTML Bahasa Indonesia untuk memulai yang pertama, ini kita akan belajar apa itu HTML. Sejarah HTML dari awal hingga saat ini itu gimana. Kemudian kita akan belajar tentang apa itu tag, atribut, dan juga elemen. Nah, ketiga komponen tersebut merupakan komponen yang sangat penting yang ada di HTML. Selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur dasar dari HTML, aturan penulisan HTML, dan apa saja yang diperlukan dalam belajar HTML ini. Dan yang terakhir, kita akan coba membuat file HTML sederhana, yakni Hello World. Oke, yang pertama, apa itu HTML? HTML ini atau singkatannya yakni Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website. Nah, HTML ini itu terdiri dari kombinasi teks atau simbol yang disimpan dalam sebuah file yang berekstensi .html. Dalam membuat file HTML ini, itu terdapat standar atau format khusus yang harus kita ikuti. Nah, format dasar tersebut itu telah tertuang dalam standar kode internasional atau ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Kemudian, dengan adanya HTML ini, maka pengguna itu dapat membuat atau menyusun sebuah heading, paragraf, memasukkan gambar, membuat link, dan lainnya, supaya dapat dilihat banyak orang melalui halaman sebuah website. Untuk bisa diakses secara umum, pengguna perlu membukanya melalui browser seperti misalkan Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini ada sejarah HTML. Sejarah HTML ini lumayan panjang ya, dari awal mulanya HTML itu diciptakan sampai versi saat ini, yakni versi HTML kelima. Oke, yang pertama dulu, HTML ini itu dirancang pada tahun 1989 sebenarnya, itu rancangannya ya, oleh Tim Berners-Lee. Nah, beliau itu merupakan seorang ilmuwan asal Inggris yang saat itu bekerja di CERN. Nah, CERN ini itu sendiri sebenarnya bukanlah sebuah perusahaan teknologi atau organisasi yang berkaitan dengan internet. Nah, CERN ini dalam bahasa Perancis itu atau terjemahannya itu Komisi Eropa untuk Penelitian Fisika Nuklir. Nah, CERN terletak di perbatasan Swiss dan Prancis yang dibentuk pada tahun 1994 sebagai lembaga penelitian bersama negara Eropa untuk fisika nuklir. Kemudian pada akhir tahun 1991, Tim Berners-Lee mempublikasikan dokumen yang berjudul HTML Tags. Nah, dalam dokumen tersebut, si Tim Berners-Lee ini dia membuat konsep sederhana tentang HTML yang terdiri dari 18 elemen. Daripada membuat standar bahasa baru, Tim Berners-Lee merancang HTML yang didasarkan kepada konsep bahasa markup yang dikenal pada saat itu dengan XML atau Standard Generalist Markup Language. Nah, penulisan tentang HTML ini dengan kurung siku berasal dari konsep XML tersebut. Dengan kata lain, si HTML ini adalah salah satu implementasi dari XML. XML ini merupakan sebuah standar internasional untuk membuat dokumen dengan tanda atau markup gitu ya. Seperti misalkan paragraf, heading, anchor, image, list, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk menjalankan HTML ini, Tim Berners-Lee mengembangkan web browser pertama yang dinamakan dengan World Wide Web gitu, yang kemudian berganti nama menjadi Nexus. Ide tentang HTML ini dipublikasikan dalam sebuah mailing list dan segera menjadi perhatian berbagai ilmuwan komputer di seluruh dunia. Kemudian masuk ke versi HTML 1.0 itu, ini versi HTML yang pertama pada tahun 1993. Nah, web browser lain yang digunakan untuk menampilkan HTML itu mulai bermunculan. Di antaranya adalah ada Link, Mosaic, dan juga Arena. Tetapi karena belum tersedia standar baku bagaimana HTML itu ditulis, masing-masing web browser mendefinisikan versi HTML itu beda-beda gitu masing-masing web browser. Jadi punya aturan masing-masing antara browser satu dengan browser yang lainnya karena tidak ada aturan yang baku gitu. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, Tim Berners-Lee dan rekannya
Depreget itu mengajukan sebuah proposal berjudul Hypertext Markup Language versi 1.0 kepada Badan Standarisasi Internet Engineering Task Force. Nah, IFT ini adalah badan standar internasional yang menangani arsitektur internet. Proposal inilah yang menjadi HTML versi 1.0. Kemudian pada tahun 1994 itu muncul versi HTML 2.0 karena pada HTML 1.0 ini mengalami permasalahan. Pada awal 1994 IFT membentuk HTML Working Group yang disingkat menjadi HTML-WG. HTML-WG ini bertujuan untuk menyempurnakan HTML yang sebelumnya diusulkan oleh tim Berners-Lee dan Depreget gitu. Pada Juli 1994, HTML resmi menjadi standar HTML pertama yang disahkan oleh IFT. HTML 2.0 ini dia memiliki spesifikasi yang didasari kepada draft versi sebelumnya, yakni HTML versi 1.0, dengan penambahan beberapa fitur baru yang telah banyak digunakan pada web browser pada saat itu gitu. Kemudian pada tahun 1995 muncullah HTML versi 3.0 nih. Melihat kebutuhan akan standar HTML yang baru, pada pertengahan tahun 1995, Depreget yang saat itu bekerja sebagai peneliti di perusahaan komputer mencoba mengajukan draft HTML 3.0 kepada Badan Standarisasi IETF gitu ya. Nah, akan tetapi karena draft HTML 3.0 ini mengalami banyak perdebatan tentang fitur apa yang harus ada dan fitur mana yang ingin dihapus dan lain sebagainya, akhirnya kembali gagal menjadi sebuah standar baku gitu. Kemudian pada tahun 1997 HTML 3.2 diluncurkan kembali. Nah, nasib perkembangan HTML kemudian ditentukan oleh World Wide Web Consortium atau yang kita kenal dengan W3C yang didirikan oleh tim Berners-Lee. W3C ini mencoba memperbaiki draft HTML 3.0 dan akhirnya pada awal tahun 1997, tepatnya pada bulan Januari, standar HTML 3.2 resmi dirilis oleh W3C. HTML 3.2 ini menambahkan fitur baru seperti adanya table. Kemudian dia juga telah mendukung pemisahan antara konten dengan tampilan. Untuk membuat desain tampilan website, W3C mengeluarkannya dari HTML. Dan fungsi tersebut diserahkan kepada teknologi website yang lain, yakni CSS gitu. Kemudian pada tahun 1998 HTML 4.0 juga diluncurkan. Itu karena pesatnya perkembangan internet dan HTML membuat W3C langsung mengajukan draft HTML versi 4.0 pada akhir tahun 1997 dan pada Desember 1998 W3C resmi merilis standar HTML terbaru yakni 4.0 untuk menyempurnakan penulisan tag. Kemudian HTML 4.0 juga ini mendukung penuh untuk CSS dan menambahkan fitur multimedia seperti bisa memasukkan gambar, frameset, string, transitional, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ini, setahun kemudian pada Desember 1999 ya ini maksudnya, HTML 4.01 dirilis untuk menyempurnakan beberapa error yang terdapat pada HTML 4.0. Perang web browser Netscape versus Internet Explorer terus berkembang. Keduanya berlomba mendapatkan fitur baru lain selain standar HTML 4.01. Penulisan tag yang tidak standar juga banyak dipakai oleh kedua web browser tersebut. Nah, kemudian pada tahun 2008 HTML 5 resmi diluncurkan gitu. Sampai sekarang juga versinya masih versi HTML 5. Oke, karena di HTML5 ini banyak fitur baru yang tersedia dan juga cukup powerful, itu loh, cukup bagus. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Ya, selanjutnya ini apa itu tag. Nah, jadi kalau di HTML itu tag dalam HTML berfungsi untuk memberitahu web browser apa dan bagaimana sebuah teks tersebut harus ditampilkan. Nah, file HTML ini dia tuh hanyalah sebuah file teks biasa gitu. Web browser lah yang akan memproses file tersebut dan menampilkan hasilnya. Sebagian besar tag HTML itu ditulis secara berpasangan yang terdiri dari tag pembuka seperti ini.
sebentar. Seperti tag pembuka, ini disebut dengan tag pembuka. Kemudian berisi dengan tag penutup. Untuk tag pembuka itu biasanya ditulis kurung siku, kemudian nama tagnya. Untuk nama tag penutup kita kasih slash gitu ya di dalam tag ini. Nah, ketika web browser membaca kode ini di antara tag H2 ini, maka akan ditampilkan sebuah heading 2 yang memiliki konten saya sedang belajar HTML. Tag-tag di HTML itu ada banyak gitu ya. Mungkin untuk pengenalan kita di video pertama ini nggak akan dibahas semuanya. Nanti di next video kita akan bahas satu persatu tentang tag apa aja yang ada di HTML. Seperti ini tag H2, heading 2 itu untuk kita membuat sebuah heading atau judul. Ada juga heading 1, heading 2 sampai heading 6. Kemudian ada juga tag P, dia ini untuk membuat sebuah paragraf. Terus ada tag IMG untuk memasukkan gambar ke dalam HTML gitu. Itu masih banyak. Nah, selanjutnya apa itu atribut? Nah, atribut ini merupakan informasi tambahan yang ditulis pada tag pembuka. Fungsi dari atribut ini tergantung dari nilai dan pada tag mana yang ditempatkan. Contohnya di sini saya mempunyai tag A yang memiliki atribut ref. Nah, tag A ini dia untuk membuat sebuah link, dia membutuhkan atribut yang namanya ref. Jadi si link itu kemudian dimasukkan ke dalam atribut ref ini, maka dia akan menghasilkan sebuah link. Nah, kemudian selanjutnya saya juga punya tag img. Nah, tag img ini dia fungsinya untuk masukkan gambar ke dalam HTML, tapi dia juga membutuhkan yang namanya atribut src untuk mencari di mana file gambar tersebut diletakkan gitu. Kemudian kita panggil alamatnya, nah kemudian maka akan ditampilkan gambar tersebut. Jadi fungsi atribut itu berbeda-beda tergantung di mana ia ditempatkan dan tergantung juga nama atribut ini apa gitu. Jadi nggak semua atribut fungsinya sama gitu. Jadi intinya atribut ini merupakan informasi tambahan yang ditulis pada tag pembuka gitu. Nah, kemudian apa itu elemen? Elemen ini merupakan komponen HTML yang berupa keseluruhan kode dari tag pembuka hingga tag penutup. Tadi kita di awal telah mempelajari apa itu tag, kemudian apa itu atribut. Nah, elemen ini gabungan dari tag juga atribut ya. Yang pertama itu yang pasti ada tag pembuka. Ini ada tag pembuka. Kemudian ada juga tag penutup. Dan yang terakhir ini ada kontennya. Nah, ini sebenarnya secara sederhana ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan atribut apabila kita menginginkan informasi tambahan gitu. Nanti untuk atribut kelas ini saya jelaskan di video selanjutnya gitu. Jadi sekarang kalian cukup perhatikan saja apa itu elemen gitu. Jadi intinya elemen itu gabungan dari tag, atribut dan juga konten yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ini adalah struktur dasar dari HTML. Biasanya HTML itu struktur dasarnya seperti ini. Yang pertama itu ada DTD ya, atau yang singkatannya itu dokumen tipe declaration gitu. Jadi setiap kita ingin menulis sebuah file HTML, kita harus diawali dengan yang namanya DTD gitu. Nah, DTD ini berfungsi untuk menginformasikan kepada web browser tentang aturan penulisan dari suatu dokumen. DTD ini dia berasal dari sistem HTML, bahasa markup di mana HTML tersebut berasal ya, seperti yang dijelaskan di awal. Nah, sebelum HTML versi 5, penulisan di dalam HTML ini sangat panjang dan hampir mustahil untuk dihafal gitu karena cukup sulit. Di HTML versi 5 ini udah cukup sederhana itu penulisannya. Nanti kita di next slide-nya ada contohnya gitu ya. Kemudian selanjutnya yakni ada yang namanya tag HTML. Nah, ketika kita telah menuliskan DTD gitu, kemudian kita diikuti dengan tag HTML. Tag HTML ini berfungsi untuk membungkus seluruh kode-kode yang HTML yang ada di dalamnya gitu. Nah, selanjutnya yakni ada head. Head ini dia berfungsi sebagai penampung berbagai tag yang umumnya tidak akan terlihat di dalam web browser gitu. Tag-tag di dalam head ini dia harus berada di dalam tag HTML. Jadi si head ini tuh dia fungsinya untuk memberikan informasi tambahan mengenai halaman yang sedang diproses. Contohnya seperti misalkan untuk title, judul websitenya, kemudian untuk referensi ke file lain seperti ke CSS, ke JavaScript dan lain sebagainya.
Kemudian untuk body ini berfungsi sebagai penampung atau kontainer sama seperti head ya. Dia juga sudah diletakkan di dalam HTML, tag HTML. Nah, si body ini berbeda dengan head. Kalau misalkan tadi head dia tidak akan ditampilkan di web browser, sedangkan body ini dia akan ditampilkan di web browser. Apapun yang kita masukkan di dalam tag body, semuanya akan ditampilkan di dalam web browser gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke contoh HTML, alangkah lebih baiknya kita juga harus tahu tentang aturan-aturan dasar penulisan yang harus kita taati dan harus kita patuhi di dalam menulis sebuah file HTML. Yang pertama ini adalah case sensitivity atau istilah yang membahas apakah sebuah bahasa pemrograman itu membedakan penulisan huruf kecil atau huruf besar. Nah, di dalam XHTML ini seluruh tag, nama atribut, dan nilai atribut itu harus ditulis di dalam huruf kecil. Tapi sedangkan kalau misalkan kita menggunakan HTML5, penulisan huruf besar dan huruf kecil akan dianggap sama gitu. Jadi baik tagnya besar, nama atributnya kecil itu sama aja gitu. Jadi tidak akan mempengaruhi outputnya gitu. Jadi dianggap sama aja. Kemudian yang kedua adalah self closing tag gitu. Jadi self closing tag ini dia tag HTML yang tidak memiliki pasangan gitu. Artinya hanya ada tag pembukanya saja. Contohnya seperti sebelumnya ini hanya tag img, hanya ada tag pembuka, tidak ada tag penutup. Jadi dia tidak berpasangan gitu. Ini disebut sebagai self closing tag. Jadi itu juga bisa walaupun tanpa tag penutup ya, cuman ada beberapa tag ya emang harus diwajibkan menggunakan tag penutup gitu. Kemudian pasangan tag penutup. Nah, untuk yang aturan ketiga, pasangan tag penutup itu yang berarti diwajibkan untuk menggunakan tag penutup gitu. Contohnya seperti kayak ini. Ketika kita ingin membuat sebuah paragraf, dia harus memiliki tag pembuka P dan juga tag penutup P gitu. Jadi harus berpasangan tagnya. Berbeda dengan tag img, dia nggak perlu ditutup gitu. Gini aja udah cukup karena aturannya memang seperti itu. Nah, selanjutnya yakni white space. White space ini istilah yang merujuk kepada karakter spasi yang tidak tampil di layar. Contohnya adalah misalkan karakter spasi, tab, dan karakter enter yang ada di codingan kalian. Nah, white space ini akan ditiadakan gitu, dikosongkan. Maka akan ditampilkan teksnya apa adanya gitu. Misalkan kalau kita spasi 2 atau 3 kali ya, di browser tetap 1 kali gitu ya. Nah, dalam membuat sebuah file HTML apa saja yang harus kita butuhkan? Yang pertama itu ada browser. Nah, browser ini penting banget ya karena dia adalah kita telah bikin file HTML terus kita ingin menampilkannya. Nah, untuk menampilkannya kita membutuhkan sebuah browser. Browser ini kalian bisa menggunakan yang namanya Google Chrome, Firefox ataupun Edge ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu gitu karena ketiganya juga sama itu bisa jalan gitu. Kemudian yang kedua ini ada text editor. Text editor ini berfungsi untuk membuat sebuah file HTML. Jadi kalian membuat file HTML itu harus menggunakan yang namanya text editor gitu. Text editor ini sebenarnya dalam bawaan laptop kalian itu, dalam bawaan laptop yang sistem operasinya Windows itu biasanya ada Notepad ya, kalian bisa menggunakan Notepad. Namun saya merekomendasikan yang tiga ini, yakni yang pertama adalah Visual Studio Code, kemudian Sublime Text, dan yang ketiga adalah Atom. Tapi dalam video tutorial ini dari awal sampai akhir saya akan menggunakan text editor Visual Studio Code. Untuk teman-teman jika ingin menggunakan yang lain tidak apa-apa gitu karena sama aja. Oke. Nah, yang pertama ini adalah Hello World. Kita akan coba membuat sebuah Hello World. Oke. Yang pertama teman-teman buka My Dokumen, terus bikin folder, misalkan bikin folder HTML. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Visual Studio Code, tinggal klik kanan, terus Open with Code. Oke, tinggal di Yes, I trust the author. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal bikin file baru, misalkan bikin hello world.html. Nah, jika teman-teman membuat sebuah file HTML, teman-teman harus diakhiri dengan ekstensi .html untuk nama filenya ya. Oke, kalau sudah tekan enter.
Kemudian kita akan membuat sebuah file HTML terbaru. Sesuai dengan struktur dasar HTML, kita harus diawali dengan DTD dulu. Terus tipe HTML seperti ini. Kemudian baru kita masukkan tag HTML. Selanjutnya tag head. Nah, tag head ini kita beri title. Misalkan judulnya Hello World seperti ini. Nah, tag title ini dia berada di dalam target, maka tidak akan ditampilkan dalam browser, jadi cuma ditampilkan di dalam si tabnya aja gitu. Kemudian body, nah semua tag yang dimasukkan di dalam tag body maka dia akan ditampilkan di dalam web browser. Contohnya misalkan kita bikin paragraf hello world gitu. Kita save. Nah kemudian untuk menjalankannya bagaimana? Untuk menjalankannya kita buka dokumen yang tadi. Nah, terus kita buka foldernya, kita double klik aja. Oke. Nah, maka dia akan tampil. Nah, ini hello world ini adalah sebuah tag paragraf yang ada dalam tag body. Kemudian yang title ini ada di tab gitu. Jadi kalau misalkan kita masukkan tag lain, dia yang ada di dalam tag ini dia tidak akan tampilkan di sini. Tapi kalau misalkan kita masukkannya di dalam tag body, maka dia akan ditampilkan di sini gitu. Misalkan contoh kita bikin judul H2 belajar HTML. Oke, jangan lupa untuk di save. Terus kita buka kembali browsernya dan refresh. Nah, ini maka akan ditampilkan gitu ya. Oke, tampil lagi. Selanjutnya ini cara membuat komentar. Nah, dalam membuat kode HTML itu atau bahasa pemrograman yang lain ya, kadang kita tuh perlu menambahkan beberapa keterangan di dalam kode program. Apakah itu berupa catatan kecil tentang tanggal dan waktu program dibuat, atau keterangan untuk apa kita menulis kode tersebut. Nah itu penting banget ya komentar. Nah di bahasa pemrograman lain atau di HTML ini sama aja gitu, komentar tidak akan ditampilkan gitu. Jadi cuma ada di dalam kode program kita aja gitu. Dia nggak ada outputnya gitu. Misalkan di sini untuk memberi komentar di HTML kita menggunakan gini kurang dari dana seru strip. Nah seperti ini ya. Terus kita masukkan komentarnya, misalkan ini atau untuk kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, kalian cukup tekan Ctrl/. Nah maka dia akan langsung membuat komentar gitu. Misalkan ini paragraf. Oke, kita save. Nah kalau misalkan kita save, maka di browser tidak akan ditampilkan komentar tersebut ya. Oke, berarti komentar tersebut hanya untuk catatan kita sendiri yang ada di dalam kodenya.